Kalau ibunya akhlaknya buruk, dia menyusukan anak, turun dia Pak. Walaupun air susu ibunya, tapi ibunya akhlaknya buruk, turun. Bahkan saking bahayanya Bu, apabila perasaan seorang perempuan yang menyusukan bayinya tidak enak, dilarang menyusukan anak karena air susu bisa mengandung racun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alu liman yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid, Bapak Ustadz Dr. Hendri Kroniko MA dan pengurus. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga Bapak Ibu semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan yang saya banggakan para remaja dan anak-anak kami yang semoga kita semua senantiasa diberikan Allah perlindungan, dijadikan remaja dan anak-anak yang soleh dan soleha insyaallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kelapangan di hati Bapak Ibu walaupun mungkin belum makan, ada kesibukan, badan sedang tidak enak, tapi semua dikesampingkan untuk hadir di masjid ini pada malam hari ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang dalam keadaan sulit mudah-mudahan dimurahkan rezekinya insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga diringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kenapa Allah mewafatkan ayah Rasulullah? Yang pertama, kita ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini ketika dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ayahnya itu seorang pembuat patung untuk disembah Namrud dan masyarakat. Jadi ayah Nabi Ibrahim ini didakwahi oleh Nabi Ibrahim. Tapi apa jawaban ayahnya? Tidak berhenti kau memaki-maki Tuhan kami, kurajam kau Ibrahim. Melawan bapaknya Pak. Sehingga wafatlah bapak Nabi Ibrahim dalam keadaan kafir, sementara anaknya seorang nabi. Di akhirat berdoalah Nabi Ibrahim kepada Allah, ya Allah, jangan permalukan aku pada hari ini, dekatkanlah aku pada ayahku. Kata Allah, surgaku hanya untuk orang yang beriman kepadaku, tidak diterima oleh Allah. Jadi bagi Allah tidak ada istilah orang dalam Pak. Oh ini anak Nabi, segan kita nak masukkanlah bapaknya, tidak ada. Kalau kita manusia ya banyak rasa dirasa nih Pak. Kalau Allah walaupun anaknya Nabi, bapaknya tidak ikut, masuk neraka. Jadi Allah menyelamatkan ayah Rasulullah SAW. Jadi kadang kita itu baru dapat hikmah sebuah musibah itu Pak, setelah lama berlangsung baru kita tahu, oh ini rupanya. Ingat saya waktu pesawat Lion Air terbang, ada satu orang penumpang yang ketinggalan di bandara, ngamuk dia Pak. Masa tidak bisa nunggu sebentar aja, main tinggal-tinggalkan aja. Tidak lama sudah itu dapat kabar pesawat Lion Air itu jatuh. Baru dia mengucap alhamdulillah, untung aku tertinggal. Sempat aku di dalam satu mati aku. Nah, jadi artinya apa Pak? Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah
apabila kita tertimpa sebuah musibah. Jadi taat betul kita ibadah, tetap kita dapat musibah. Tapi musibah bagi orang beriman, apabila dia tidak berburuk sangka kepada Allah, maka musibah itu akan bertukar menjadi nikmat. Tapi kalau kita tidak terima dengan takdir Allah, maka berubah musibah itu menjadi azab. Tapi kalau kita tahu, Pak, kata Allah, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kamu, salahkan dirimu sendiri. Jadi Allah tidak pernah salah. Kalau kita cek, pasti kita yang salah. Gaji 3.500.000, kredit mobil angsurannya 4.600.000 sebulan, Pak. Tentu tekor. Sudah itu pas sholat pandailah berdoa, ya Allah, mengapa kau berikan hamba cobaan seberat ini? Udah dia yang buat kelakuan, Allah lah disalahkan. Itu yang banyak orang. Gaji pas-pasan, ambil handphone, ambil motor, anak sedang sekolah, itu kekurangan jadinya. Tinggal di sini, anak dimasukkan SMA 1 di Pekanbaru. Tentu letih di jalan dibuatnya, Pak, terlambat, yang tabrakan, Allah juga yang salah. Ibu jualan harian, rajin sholat, zikir, tasbih di tangan, muka cerumut jualan, siapa yang mau belanja, Pak? Dipilih-pilih orang telur ngamuk, dia usah dipilih telur itu kak sama bentuknya semua, siapa yang mau belanja? Walaupun tasbih di tangan nih, Pak, kita yang buat masalah. Jadi Allah tidak pernah salah. Disayang-sayang anak terlalu, apapun diminta anak dikasih. Sudah itu anaknya dinakal, Allah lah yang disalahkan, ya Pak. Ya Allah, aku orang yang taat beribadah, tapi kenapa kau karuniakan aku anak seperti ini? Udah jelas dia yang buat anak itu macam itu. Kan banyak orang sekarang nih, Bu, cukuplah kita yang susah, jangan anak-anak kita susah. Akhirnya apa, minta anak dikasih. Itu yang terjadi, Bu. Sudah dibelikannya anaknya sepeda motor, anaknya mau Honda Trail, dibelikan bapaknya Honda Matic. Di depan showroom itu dihancurkan anaknya Honda itu, Pak. Bapaknya cuman diam aja. Allah kah yang salah? Bukan. Jadi kalau kita dapat musibah, koreksi diri kita. Jangan Allah yang kita salahkan. Koreksi diri kita. Itu rahasia yang pertama, kenapa Allah mewafatkan ayah Rasulullah. Yang kedua, Pak, Allah menyiapkan Rasulullah jadi orang yang sukses di masa depan tanpa ada dosa kepada ayah. Jadi orang banyak selama ini hanya tahu satu hadis, Pak. Kepada siapa kami berbakti Rasulullah? Ibumu, 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 bapakmu. Jadi gara-gara hadis ini, banyak anak itu lebih berbakti kepada ibu daripada bapak. Asal ngasih duit ke ibu, bapak tak pernah kasih, ya Pak. Datang anak ini dibilang, kan kalau dikasih ibu, bapak dapat juga, Ustaz. Jarang, Pak. Kasihan saya nengok atuk-atuk kadang-kadang, Pak. Saya pernah nampak atuk-atuk bakar dompet. Saya tanya lah, ngapa dibakar dompet tutup? Tidak juga ada gunanya, Ustaz. Tidak pernah diisi anak saya. Berapa terlukanya hati-hati. Memang dalam Islam nih, Bu, uang suami 100% milik istri, uang istri 100% milik istri. Tapi tengok istrinya juga ngamalkan ini, Pak. Kalau istri bapak soleha, kasihlah duit semuanya. Dia pandai ini untuk mertuaku, ini untuk abang, pegang-pegang. Ini dapat istri menyalin semua, Pak. Berapa dari saku suami disalinnya, mendorong Honda, Bapak. Ini pagi-pagi dibuatnya, Pak. Pakaian rapi, dorong Honda. Apa dorong Honda pagi-pagi, Bang? Dikasih istri duit 10.000, Ustaz. Beli lontong pakai telur 8.000, sisa 2.000. Mana dapat beli minyak?
Kalau macam itu istri bapak pandai-pandai lah menyimpan, Pak. Jadi jangan gara-gara dengar kajian 100% milik istri itu langsung kita kasih, tengok istri juga. Jadi kalau kita mendengar pengajian itu, Bu, ini cocok enggak sama pasangan aku? Kalau belum cocok jangan diamalkan, Pak. Saya pernah menyampaikan Rasulullah itu di rumah murah senyum. Dia suka tersenyum sama istri. Bapak ini pendiam, Bu. Tidak pernah senyum di rumah. Habis dengar pengajian saya, pulang ke rumah senyum dia, Pak. Terkejut istrinya, Pak. Ninggalkan perangai suami aku ini. Karena tidak pernah senyum, Pak. Sampai dia bilang sama suami, Bang, biasa-biasa lah, Bang. Takutlah aku nengok abang jadinya. Karena tidak pernah senyum, Pak. Jadi kalau kita dengar pengajian, jangan langsung kita telan mentah-mentah. Cocok enggak ini aku amalkan? Ayah dalam Islam ini sangat sakral, Pak. Banyak anak hanya minta doa kepada ibu. Asal mau ujian, ma doakan ya ma, mau ujian, ma doakan ya ma, aku mau pergi, ma doakan mau tes kerja. Datang bapaknya, tidak minta doa sama papa anak. Ya papa ya juga lah, nampak basa-basi aja minta doa ke bapak itu, Pak. Kalau kita ingat sejarah keluarga Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ishak itu punya dua orang anak, satu Nabi Yakub, satu Ais. Ketika Nabi Ishak minta dibuatkan makan dengan anaknya, Pak, maka ibunda Nabi Yakub langsung mengatakan kepada Nabi Yakub, Yakub cepat buat makanan untuk ayahmu, minta doa kepada ayahmu. Nah, jadi kalau untuk urusan dunia sebetulnya yang makbul adalah doa ayah, Pak. Makanya disuruhnya anaknya kasih ayahmu makan, minta doa kepada ayah. Makanya bin larinya ke ayah, binti larinya ke ayah, bukan ke ibu. Cuman anak-anak tidak tahu, Pak, asal minta doa ke ibu. Makanya pincang kehidupan orang sekarang nih, karena dia aja minta doa ke ibu saja. Di zaman Rasulullah ada seorang bapak-bapak, dia bertamu ke rumah anaknya yang sudah menikah. Khilaf bapak nih, Bu, mencuri dia di rumah anaknya. Anaknya ini anak durhaka, melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku telah mencuri di rumahku. Kata Rasulullah, jemput ayahmu, bawa kemari. Pergilah dia menjemput ayahnya, Pak. Waktu dia pergi menjemput ayahnya, turun malaikat Jibril ke Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan hukum ayah anak itu. Coba tanyakan ke ayahnya, apa yang tersembunyi di hatinya tentang anak laki-lakinya itu. Datanglah anaknya. Begitu anaknya datang, apa kata Rasulullah ke bapak ini? Betul bapak mencuri di rumah anak bapak? Betul ya Rasulullah. Apa yang tersembunyi di hati bapak tentang anak laki-laki bapak ini? Dari kecil dia aku besarkan dengan penuh kasih sayang. Aku rela bekerja menjadi apa saja asal anakku ini bisa makan dan hidup senang. Tapi setelah dia menikah dan dia berhasil, dia tidak pernah memberi aku uang. Aku malu mau minta, sehingga aku mencuri di rumahnya. Potonglah tanganku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak, Pak. Tidak ada ayah yang mencuri di rumah anaknya, karena anak lelakinya dan harta yang dia miliki adalah milik ayahnya. Itu dahsyatnya ayah. Sempat datang ayah kita ke rumah kita. Aku suka nengok mobil kau ini, pindahkan ke rumahku. Pindah sebetulnya, Pak. Berapapun duit di saku anak laki-laki adalah milik ayah. Ini yang selama ini diabaikan oleh orang. Asal ngasih ke ibu aja, kasih juga ke bapak. Walaupun nanti disalin balik sama ibu, tapi yang penting kasih juga bapak.
Tapi bapak yang cerdik dengar ceramah saya ini, Pak, ditanyanya ke anaknya, apa ceramah Ustaz tadi? Suruh berbakti, Pak, kepada siapa? Ibumu, terus ibumu, terus ibumu, terus baru bapak. Berapa orang ibunya tuh? 3, Pak. Ibu kau berapa baru? 1, berarti kurang 2 lagi. Dibilangin hadis poligami. Padahal ini bukan hadis poligami ini, Pak. Nanti ya, Bu ya. Kasih tahu anak betapa sakralnya seorang ayah. Jadi jangan macam-macam sama ayah. Pintu surga di bawah telapak kaki ibu, pintu tengah surga itu adalah ayah. Jadi tidak akan masuk surga seorang anak tanpa melewati pintu tengahnya, yaitu ayah. Jadi itulah 2 hal kenapa Allah mewafatkan ayah Rasulullah SAW. Kalau macam kita ini pasti banyak dosa ke ayah kita, Pak. Makanya kadang hidup ini senang, banyak susah. Karena apa? Terluka hati ayah atau ibu kepada kita. Kemudian, Pak, setiap kali Allah mengambil nikmat dari kita, Allah akan ganti musibah itu menjadi kenikmatan yang lain. Ayah Rasulullah wafat, sedih hati ibu Rasulullah, tapi diganti oleh Allah dengan apa, Pak? Tidak merasakan sakit hamil seperti perempuan kebanyakan. Jadi diambil suaminya, tapi Allah kasih jiwa yang lapang, raga yang sehat. Biasanya kan kalau perempuan hamil itu, Bu, muntah yang tidak bisa diobati. Kemudian mual-mual. Ada yang orang hamil benci sama suaminya. Ada yang jadi pemalas dia. Ada yang ngidam tapi nyusahin, Pak. Coba lah, Bu ya, rumahnya di Minas. Apa katanya ke suaminya, Bang, abang ingat gak waktu kita baru nikah makan nasi goreng di Pandau? Berapa jauhnya tuh, Pak? Paksalah nih onda ya dari Minas sampai ke Pandau 1,5 jam. Sudah beli nasi goreng, balik ke Minas. Udah jam 2 malam. Ini dia nasi gorengnya. Makanlah sama abang, aku tuh ngidam pengen nengok abang makan sebetulnya. Apa nak sakit hati suami ya, Pak? Kalau tahu ngapa di Pandau dibelinya, bagus duduk di Minas dulu lagi. Jadi kadang menyusahkan kalau udah pasang ngidam tuh. Mangga sedang tidak musim dia minta mangga, waktu itu pasar buah belum ada. Pokoknya banyak orang mau bercerai ketika istri hamil tuh, Pak, karena suami tidak tahu bahwa itulah memang perubahan hormon istri. Apalagi masuk fase melahirkan. Kadang kalau kita lewat di rumah bersalin tuh, Bu ya, nampaklah nanti terdengar istri ini menjerit-jerit, onde bang, tak sanggup aku, sekali ini aja lah kita melahirkan, tak berani aku, sakit betul, sakit. Yang ibu menjerit ini ada 4 anaknya sekarang. Tiap melahirkan menjerit terus, Pak, tapi tidak jerah-jerah deh. Tetap juga mau melahirkan terus. Memang sakit. Tapi Bunda Rasulullah, Bu, ketika melahirkan Rasulullah sama sekali tidak merasakan sakit. Brojol aja anak itu keluar. Nah, itulah nikmat dari Allah, Pak. Suami diwafatkan Allah, diganti Allah dengan kenikmatan lain. Jadi ini juga berlaku untuk kita, Bu. Kita ambil contoh Nabi Musa alaihissalam, waktu itu hanyut. Sedih hati ibu Nabi Musa, Pak, anak hanyut. Kan musibah tuh, Pak. Tahu-tahu bertambah musibah tuh, Bu. Pas diikuti dari daratan, ternyata bayi ini sampai justru di istana Firaun, yang waktu itu anak laki-laki dibunuh. 2 musibah, Pak. Apa enggak sedih hati ibu Nabi Musa? Tapi ibu Nabi Musa diam, tegar, tidak mau cerita kepada siapapun.
Bayi ini ditemukan oleh istri Fir'aun namanya Aisyah binti Mumtazim. Digendongnya bayi ini, Pak, timbul rasa sayangnya kepada bayi ini. Nah, jadi Bu ya, untuk urusan rasa sayang yang jatuh itu memang tidak kuasa kita. Makanya kadang orang tua 4 anaknya memang dikasih semuanya, tapi yang disayang pasti ada. Nah, itu tidak bisa dipungkiri, Pak. Kita kerja di kantor, ada orang yang disayang bos, padahal kerjanya biasa-biasa aja. Itu urusan sayang, kita tidak punya kuasa. Memang Allah yang menitipnya. Jadi jangan iri hati. Begitu juga dengan Nabi Musa ini, jatuh sayang istri Fir'aun kepada bayi kecil ini. Datang Fir'aun, ini bayi Bani Israel, Aisyah, bunuh. Kata Aisyah, kalau yang ini jangan, sayang aku sama dia. Nah, maka kata Fir'aun, kalau kau sayang ya terserahlah, peliharalah. Jadi ini Bu ya, sejahat-jahat Fir'aun, Pak, paling takut sama istri, Pak. Jadi kalau Bapak takut sama istri, Fir'aun lah Bapak. Karena Fir'aun tuh walaupun garang ngaku Tuhan, takut sama istri, Pak. Makanya dibiarkannya aja, ya udahlah, pelihara lah. Ibu Nabi Musa dapat musibah, anaknya sampai di istana Fir'aun. Kemudian menangislah bayi kecil ini. Menangis, tidak mau diam-diam. Dicoba susukan kepada ibu-ibu yang menyusu di istana, tidak ada yang mau. Akhirnya disayembarakan oleh Aisyah di tengah pasar. Siapa yang bisa menyusukan bayi ini, kemudian dia diam, akan kuberikan uang dan kekayaan. Dengar oleh kakak Nabi Musa yang bernama Miriam, Ratu, coba pergi ke rumah ibu itu. Padahal ke rumah ibu kandungnya nih, Pak. Mana tahu ibu itu bisa menyusukan dan anak ini diam. Dikembalikanlah oleh Allah Nabi Musa kepada ibunya. Sama ibunya tuh mau anak ini menyusu. Lahap dia menyusu, tapi dirahasiakan oleh ibu Nabi Musa. Mau dia sama ibu ya, Bu ya? Oh iya, mau dia lahap dia ya lah Pak, mak kandungnya. Udahlah, anak dikembalikan, dapat pula uang dan kekayaan. Jadi kalau kita dapat musibah, jangan curhat-curhat sama orang. Jangan buat-buat status di WA, di IG. Ngadu sama Allah sejadi-jadinya. Kita ini aneh, Bu. Lebih percaya ngadu kepada manusia daripada kepada Allah. Kalau kita sedang ada masalah tuh, Bu ya, kadang apa ndak cemburu Allah sama kita. Kita cerita ke tetangga tahan berjam-jam, cerita ke kawan berjam-jam. Allah nunggu, Pak. Kau ndak percaya kita ngasih masalah kita ke Allah. Makanya banyak orang sekarang rajin sholat, hidup susah. Karena tanpa dia sadari dia masih bergantung kepada manusia. Ini contoh nih, Bu ya. Ada pengusaha di Pekanbaru nih, Pak. Dia itu kalau sholat jamaah di masjid, habis sholat itu nyandar dia ke dinding nih, Pak. Jadi dia zikir tuh ngadap ke jamaah yang lain. Rupanya apa tujuannya, Pak? Ditengoknya jamaah yang sedang zikir itu, kalau nampak mukanya sedih, dipanggilnya nanti, Pak. Kamu ada masalah? Ada, Pak Haji, listrik belum bayar, belum pakai token kamu, belum Pak Haji, mau diputus PLN. Berapa tunggakannya? 1,5. Ya udah, nanti saya bantu. Yang penting kamu rajin sholat ke masjid ya. Oh ya, makasih banyak Pak Haji. Kamu ngapa? Baru pindah jualan Pak Haji dari Jalan Tunku Umar ke Sudirman. Jadi pelanggan belum dapat. Udah berapa hari ini temakan aja modal. Ya udah, saya pinjamin modal tanpa bunga. Tapi semenjak Pak Haji itu suka macam itu, Bu, jamaah lain asal ada Pak Haji itu sedihnya doa, Pak.
Itulah jahatnya orang kita nih, Pak. Suka bergantung kepada manusia. Ada pejabat mengunjungi masjid kita, kita buatlah pantun, dapatlah ini, kan menjilat kita tuh, Pak. Rezeki tidak akan tertukar. Dia sudah ditakar, tidak akan tertukar. Saya waktu ada anggota dewan, dia besok mau pemilihan yang kedua kali. Jadi dia nyantuni anak yatim malam tuh, Pak. Saya bilang sama bapak tuh, saya ceramah tentang anak yatim kan, Pak? Iya, Ustadz. Saya tidak bisa mempromokan bapak karena saya tidak kenal juga sama bapak. Oh, tidak apa-apa, Ustadz, ceramah aja. Jadi saya ceramah tentang keutamaan menyantuni anak yatim. Saya biasa aja ceramahnya, rupanya Ustadz berdoanya penjilat, Pak. Masih hafal saya doa dia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bercahayakanlah nama bapak ini di kotak TPS nanti, sehingga mata orang hanya tertuju kepada namanya dan mencoblosnya. Wih, geli saya dengar. Jadi masih banyak, Bu, ya, orang-orang tahu agama, orang-orang rajin sholat, tapi masih sangat bergantung kepada manusia. Kita menghormati orang harus, kita menghargai pemimpin harus, tapi jangan menggantungkan diri kita kepadanya. Misalnya nih, ada orang daerah sini jadi anggota dewan. Waktu dia sebelum anggota dewan memang milik masyarakat di sini. Kalau dia sudah jadi anggota dewan, dia milik masyarakat banyak. Jangan kita anggap semenjak jadi anggota dewan lainlah sombongnya, tidak bisa. Jangan diganggu kawan kita, Pak. Ini kawan jadi anggota dewan, lah istri melahirkan ke anggota dewan juga dia pergi dia, Pak. Istri mau melahirkan, Bang, bantulah sedikit, azablah orang dibuatnya. Jadi kita itu, Pak, berkawan tulus. Kalau kita ada masalah, minta ke Allah, Allah nanti yang menggerakkan hati manusia nolong kita. Jadi jangan pernah bergantung kepada manusia. Maka musibah yang menimpa kita akan dikembalikan Allah menjadi kenikmatan. Disitulah kita akan tambah dekat ke Allah ini. Saya ceramah di Polsek, Pak. Rupanya ada tahanan yang mendengarkan kajian yang seperti saya sampaikan. Jadi ngadu ke Allah, nanti Allah yang menggerakkan. Rupanya dia udah tidak pernah lagi dijenguk istrinya, Pak. Anak marah sama dia, istri tidak jenguk. Jadi udah 3 hari tidak gosok gigi. Dengar ceramah saya nih, Pak, beruduk dia, sholat dia 2 rakaat, berdoa dia ke Allah, Pak. Ya Allah, tidak ada lagi tempat aku mengadu selain kepada Engkau. Istriku marah kepadaku, anakku marah kepadaku. Udah 3 hari aku tidak gosok gigi, ya Allah. Berikanlah aku Pepsodent, ya Rob. Dibilang elak merek ya, Pak. Karena memang dia tidak bisa ngadu sama yang lain. Ke siapa ngadu, Pak? Manusia tidak ada kawan. Akhirnya malamnya jam 9 malam masuk tahanan baru. Sampai teriak-teriak, saya tidak salah, Pak, saya tidak salah, Pak. Kata polisi ini, semua orang masuk sini tidak ada yang ngaku salah, Pak. Pokok masuk ya Bapak dulu. Kalau memang nggak salah nanti kami lepas nanti. Satu sel sama yang orang yang berdoa ke Allah tadi, Pak. Orang yang dalam sel ini pula yang menghibur. Nggak usah maki-maki lagi, Bang. Kalau memang abang nggak salah, lepas abang malam nih. Sabar aja lah. Tidurlah dia malam tuh. Pas subuh, ditengoknya tahanan yang baru itu udah nggak ada, Pak. Udah nggak ada di sel. Ditanyanya ke polisi, Pak, yang satu sel sama saya semalam mana? Salah tangkap kami rupanya, udah lepas dia rupanya, Pak. Itu dibilangnya, itu ada kantong hitam katanya ngambil buat kamu aja. Pas dibuka Pepsodent isinya, Pak, sama gundar gigi. Jadi pas saya ngisi di lembaga pemasyarakatan, dia ceritakan tuh, Pak, Ustadz pernah ceramah di Polsek, betul tuh Ustadz. Kalau ngadu itu ke Allah, kalau ngadu ke manusia, Pak,
Kadang kecewa kita, Bu. Kita cerita ke manusia, kalau tidak dapat minta tolong, ada buruk sangkala kita ke dia. Kita bilang dia pelit, tidak peka terhadap tetangga. Lepaskan ke Allah, Allah nanti yang ngaturnya. Jadi apakah tidak boleh kita sama sekali cerita ke manusia kalau kita ada musibah? Bukan tidak boleh, Pak. Cari ahlinya. Kalau bapak ibu sakit, ahlinya kan dokter, Pak. Cerita ke dokter, jangan ke kawan. Kalau ke kawan dia tidak dokter, Bu. Bertambah penyakit kita dibuatnya, Pak. Kita cerita agak sakit dada aku sebelah kirinya, hati-hati tuh, Bang. Keponakan aku 2 hari sudah tuh masuk di rumah sakit, hari ketiga mati dia tuh, takut kita ini. Kemudian kalau kita sedang tidak ada duit, duduk cerita sama kawan yang kaya, Pak, jangan yang senasib. Kalau senasib mana ada solusi? Bang, ada duit abang 50, Bang, udah 2 hari anak aku tidak melauk makan, Bang. Kok baru 2 hari, aku udah 4 hari ini, tambah parah ini. Jadi itu ya, Bu ya. Jadi saya ingin bapak-bapak, ibu-ibu yang udah rajin sholat, coba buktikan. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 112, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Serahkan masalah kalian kepadaku, ibadah kalian dengan baik, maka apa pahalanya, Pak? Tidak akan pernah merasa sedih dan tidak akan pernah merasa khawatir. Tidak mungkin Allah bohong. Nah, itu, Pak ya. Nah, kemudian, Bu, setelah Rasulullah dilahirkan, digendong oleh datuknya, dibawalah ke Ka'bah, dikasih nama Muhammad. Apa ajaibnya nama Rasulullah itu? Dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah lahir, tidak satu manusia pun yang punya nama Muhammad. Tidak satu manusia pun. Kalau nama kita banyak yang sama, Pak. Tidak bisa kita bangga dengan nama kita. Nama saya Nazril Abdul Muluk. Pertama bangga saya, Bu. Saya mau balik. Pas di penjara jumpa nama yang Nazril. Kasus pelecehan seksual, Pak. Bikin malu ya. Nama sama, kasus beda, Pak. Tidak bisa kita bangga dengan nama kita. Mungkin di sisi lain baik, ada yang bangga-bangga, Bu. Nama saya ini Ustadz pakai Tanjung. Yang nama Tanjung ini orang besar semuanya. Faisal Tanjung, Akbar Tanjung. Terus saya bilang ikut saya ke penjara. Banyak yang nama Tanjung tuh yang tidak kelakuannya. Jadi tidak bisa kita bangga dengan nama kita. Pasti ada yang serupa tapi tidak bagus. Rasulullah cuma satu-satunya punya nama waktu itu, Pak Muhammad. Ditanya oleh orang Quraisy, kok aneh nama ini Datuk? Kami tidak pernah mendengarnya. Kata Datuk, Nabi, aku ingin cucuku ini terpuji di bumi dan terpuji di langit. Nah, itulah makna yang tersirat dari nama Muhammad itu. Jadi apa kata Rasulullah, Bu? Beri anak kalian nama-nama yang baik. Kenapa? Nama panggilan itu membawa rasa, Pak. Panggilan yang bagus menjadi doa bagi orang yang dipanggil. Makanya Rasulullah suka menukar nama orang dulu, Bu. Diganti dengan nama-nama yang bagus karena nama itu doa, Pak. Ada di Pekanbaru nih, Bu, ibu-ibu suka bercanda. Anaknya yang perempuan dipanggilnya nenek, anak laki-lakinya dipanggilnya kakek. Jadi dari kecil kawan-kawannya memanggil anak perempuan itu nenek, 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 nenek. Betul-betul mirip nenek-nenek anak itu sekarang, Pak. Yang dipanggil kakek betul-betul mirip kakek-kakek. Rupanya terulang balik gara-gara dia ejek-ejek kawan, dia kurus. Ada satu orang, Pak, dipanggil atuk tiap hari, atuk, atuk, atuk. Nggak nikah-nikah anak itu jadinya, Pak. Mirip atuk-atuk betul. Makanya Rasulullah melarang orang jangan panggil orang dengan nama-nama yang buruk, karena nama itu bisa berpengaruh kepadanya. Makanya orang kita Minang kecil dikasih nama, besar dipanggil gelar. Gelarnya kan bagus-bagus artinya tuh, Pak. Rasulullah memanggil istri, Bu, semua pakai pujian. Ya Humairah, ya Aisyah,
Tidak ada manggil nama. Jadi istri itu tambah cantik jadinya Pak. Ini istri tiap hari dipanggil keling, 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 tambah hitam istrinya Pak. Udah capek belulur, tidak mau putih-putih. Kadang dia panggil istri yang gendut, 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 tambah lebar badannya Pak. Bahaya manggil-manggil yang buruk-buruk itu Pak. Panggil istri dengan nama-nama yang baik. Istri memanggil suami dengan nama-nama yang baik. Jadi jangan sepelekan masalah nama. Salah satu yang membuat anak menjadi durhaka ketika orang tua salah memberi nama anaknya. Di masa Umar bin Khattab, Bu, ada anak kecil dipukulnya kepala bapaknya. Ditangkap anak ini, dibawa ke hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa kau pukul bapakmu? Khalifah, apakah kalau kami anak ini nakal itu murni karena kesalahan kami? Atau apa sebetulnya kewajiban ayah kepada anaknya? Mungkin ayahku tidak menunaikannya. Apa kata Khalifah Umar, Pak? Kewajiban ayah yang pertama adalah memberi nama yang baik untuk anaknya. Namaku Ju'al, Khalifah. Ju'al itu sama seperti kumbang yang busuk bautnya, Pak. Itu nama anaknya, Pak. Maka kata Khalifah Umar, bapak lebih dahulu durhaka kepada anak bapak sebelum anak bapak mendurhakai bapak. Jadi hati-hati masalah nama nih, Bu. Kadang kita nonton sinetron, kasih nama anak. Yang di dalam sinetron tuh anak yang namanya itu tuh sedih-sedih aja. Akhirnya anak kita melebeh aja, Pak, karena dia ikut niat mamaknya waktu ngasih nama. Nonton film India, nampak ada perempuan yang teraniaya, dikasihlah nama anak tuh. Tuh anak tuh habis dianiaya orang aja, jadi Pak hidup menderita aja tiap hari. Asal kena marah sama guru nyandar ke dinding nyanyi dia, Pak. Kan sesuai dengan niat emaknya. Jadi itu hati-hati, Pak ya. Bapak Ibu terserah kasih nama anak dari bahasa apa saja. Yang penting ada makna dan doa di dalam nama itu. Mau dikasih nama anak tuh Andre, Michael, Tony, terserah Pak. Yang penting kita mungkin ada menengok orang namanya Tony, akhlaknya bagus. Berharap kita sama Pak Tony ini ya. Tidak pula harus dalam Al-Quran ngambilnya itu. Jadi ada yang nama Tony bilang, saya ngambil nama ini kata mak saya dari Al-Quran Ustaz. Saya bilang tidak ada kalimat Tony dalam Al-Quran. Baru ingat saya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di situ ada, di situ ada. Saya bilang tidak perlu Bapak paksakan. Tidak ada masalah soal nama itu apa. Yang penting kita ingin kebaikan dalam nama itu ketika diberi. Datang orang bilang, Bu, itu banyak yang namanya Muhammad, Soleh, Rahman, apa dalam penjara dia. Setelah dikasih nama yang baik, ada kewajiban ayah yang kedua, memilih ibu yang berakhlak baik. Terbukti dalam ilmu kedokteran, Bu, kecerdasan anak turun dari ibu, bukan bapak. Jadi jangan menyalahkan suami kalau anak bodoh, karena kecerdasan itu turun dari ibu. Kalau ibunya bertutur kata baik, akhlaknya bagus, akan turun ke anak lewat apa, Bu? Yang ketiga, air susu ibu. Air susu itu, Bu, mengandung hubungan batin antara ibu dan anak. Makanya ketika ibu menyusukan anak, kemanapun seorang ibu pergi, Pak, pasti dia tahu kapan bayinya haus. Dikasih Allah alarm, mengeras dadanya, sakit dia, menetes airnya. Betul enggak, Bu? Itulah hubungan batin, Bu. Tapi semenjak banyak ibu-ibu ngasih anaknya susu sapi, dada sapi yang mengeras sekarang. Terasa sama sapi itu, Pak, anak aku haus. Di Mekah, hari raya Idul Adha, tidak ada anak-anak yang mau ngumpul dekat-dekat sapi itu, Pak. Tapi di Indonesia, Bu, 2 hari datang sapi itu ramai anak-anak kumpul, karena dia tahu inilah bangsa mak aku yang menyusukan aku dari aku kecil. Jadi ada hubungan perasaan dia, Pak, sama sapi. Apa kata Rasulullah, Bu? Jangan makan daging 3 hari berturut-turut, bisa pindah sifat hewan itu ke kita.
Siapa yang makan daging onta hendaklah berwudu karena onta pendendam. Bagaimana dengan anak yang dikasih susu sapi dari bayi, susu ibunya tidak dipakai, pindah tidak sifat sapi itu Pak? Pindahlah Bu. Maka kadang kita melarang anak-anak ini keluar lenguh sapi ya. Tidur lagi besok sekolah main HP juga. Rumah mirip betul macam mok sapi itu. Saya takut salah Bu. Saya tanya sama dokter anak di awal bros Pak. Dok, iya ada perempuan yang tidak keluar air susunya. Apa kata dokter? Tidak ada Ustaz. Setiap Allah ngasih anak ke seorang perempuan, Allah pasti sudah siapkan makanannya di dada ibu itu. Tapi ada yang lambat keluarnya Ustaz. Biarkan aja anak itu menghisap, pasti keluar air susunya. Nah, itu dokter yang ngomong tuh Pak. Tapi kadang ibu-ibu ini pandailah dia dari kami lagi Ustaz, keluar air susunya. Nanti dehidrasi anak saya dokter. Akhirnya dikasih susu bantu. Itulah kadang susah kita sekarang menghadapi anak-anak nih Pak. Yang sedangkan yang air susu ibu aja banyak yang meleset, apalagi bagi susu sapi Pak. Karena apa Bu? Kalau ibunya akhlaknya buruk, dia menyusukan anak, turun dia Pak. Walaupun air susu ibunya, tapi ibunya akhlaknya buruk, turun. Bahkan saking bahayanya Bu, apabila perasaan seorang perempuan yang menyusukan bayinya tidak enak, dilarang menyusukan anak karena air susu bisa mengandung racun Pak. Misalnya sedang kelahi sama suami, jangan menyusukan anak, beracun air susu itu. Membiru anaknya dituduhnya palasi Pak. Kadang palasi itu pun merasa kena fitnah dia sebetulnya. Siapapun yang lewat kena jadi. Jadi sebelum membiru pada anak ini bapak tuh lewat, itu membiru dia bapak tuh yang kena. Padahal air susunya sudah mengandung racun. Jadi kalau mau berantem sama suami, bang tunggu dulu bang ya. Aku susukan anak ini dulu, habis ini kelahi lah kita balik. Karena bahaya Pak. Itu Bu ya, nama bagus, akhlak ibu bagus, dikasih air susu, anak bebaskan dia dalam satu hal, untuk belajar agama, berikan dia sebebas-bebas. Kita terbalik, kalau anak nak sekolah khawatir minta ampun, tidak buat PR, anak ibunya sibuk kemana-mana, tapi anaknya tidak ngaji, tidak belajar agama, santai, tidak ada jadi masalah Pak. Anak untuk les habis beratus-ratus ribu, ikhlas. Guru ngaji, banyak hitung-hitungannya. Tiba guru ngaji minta uang ngaji Pak, berarti tidak ikhlas Ustaz tuh. Tiba giliran Ustaz disuruhnya ikhlas Pak. Dia ngeles anak matematik apa-apa tidak hancur sekarang ini. Saya selalu pesan ke anak saya tidak penting kalian jadi orang hebat, yang penting kalian berakhlak mulia. Masalah nilai sekolah kalian jelek jangan kalian khawatirkan. Yang penting kalian ilmu agama kalian bagus. Jadi jangan gara-gara mengejar dunia, uangnya tidak seberapa, Allah kita tinggalkan. Bapak Ibu pergi ke pengadilan agama sekarang, 80% yang mau bercerai di Pekanbaru ini orang kaya, bukan orang miskin. Nah, itu yang harus Bapak tahu Pak. Ada ibu-ibu di Pekanbaru, pembantunya aja 8 orang Pak, kurang kaya apa dia, mau cerai dia Bu. Saya bujuk-bujuk ibu tuh, banyak perempuan yang mimpi di posisi ibu nih Bu. Ibu malah mau pisah. Saya yang tahu Ustaz, harta sementara bisa membuat kita bahagia. Jauh dari Allah nih Ustaz, ma'isyatan dongka, hidup sempit. Suami saya tidak sholat Ustaz, dia sering sombong. Aku walaupun tidak sembahyang, tengok harta aku, proyek aku jalan. Kau tengok orang rajin ke masjid lah. Imam paripurna ada 3 bulan tidak gajian, betul pula Pak. Itulah ujiannya. Orang yang jauh dari Allah digas Allah Pak, kasih kayak. Tapi orang yang ke masjid itu memang diuji oleh Allah. Jadi banyak orang mengatakan Pak enak kita tidak sholat lagi, kaya kita. Supaya apa Bu? Supaya kita tidak menyangkut pautkan sholat dengan kekayaan. Tidak ada hubungannya sebetulnya.
Kita yang orang rajin sholat, kalau memang sudah pantas kaya, Pak, pasti Allah kayakan. Kalau belum pantas, gimana pun mau usaha, Allah tidak mau ngasih. Karena Allah tahu, ini kalau kaya sombong minta ampun nih. Ini kalau kaya pelit nih. Makanya ditunda dulu sama Allah. Jadi memang iya, Bu, waktu 3 bulan sebelum puasa, imam dan tukang azan di masjid, gori masjid, Bilal, tidak kajian. Itu suara azan dah rendah semua, Pak. Masuk bulan ketiga itu udah kurang bunyi azan. Imam pun rendah suaranya. Pas puasa pertama tinggi suara imam. Saya yakin nih, Pak, berarti udah cair nih. Itu ya tanda ya. Tapi bapak tuh tidak sholat, proyeknya kencang. Kata ibu tuh, saya sekarang nih Ustadz, dapat suami walaupun dia miskin, tapi soleh, bisa membimbing saya ke akhirat, nikah saya sama dia. Hampir saya daftar, Bu. Setelah itu baru saya sadar, Pak, saya udah beristri rupanya. Agak pelupa dengan dengar yang macam itu. Jadi jangan pernah terlalu ambisi untuk jadi orang kaya sampai kita meninggalkan agama. Jadi berikan anak-anak ini kebebasan, kalian belajar agama, sekolah itu penting. Tapi jangan sampai agama dianggap tidak lebih penting. Kalau anak dimarahi guru, jangan kita serang-serang guru tuh. Ini sampai takut guru mau marahkan murid, Pak. Kalau kita dulu ngaji, ingat saya, Bu, dipukul saya sama ustadz saya, ngadu saya ke rumah, sebelah mana kok kena pukul tadi? Kanan, Pak, tambahnya kiri, Pak. Itu enggak mau kita ngadu lagi. Kalau sekarang, Bu, dimarahkan anaknya, bikin video dia, Pak. Hai guys, ini ya ustadz yang kurang ajar nih guys ya. Ini dia orangnya guys, yang memukul tangan anak saya. Ini dia orangnya. Nah, itu Pak, kalau memang kita tidak mau anak kita dimarahi, bimbing anak kita di rumah, kasih dia teladan. Misalnya nih Bu, Bapak Ibu membawa anak-anak sholat ke masjid, kasih dulu teladan di rumah, Pak. Baru bawa ke masjid, nih anak macam ulat, bawa ke masjid dimarah orang tersinggung. Anak-anak gara-gara kita nih orang tua sering ikut seminar parenting, Bu. Jangan berkata kasar kepada anak ya ayah bunda, nanti mental health anak kita terganggu. Itu traumanya lama, Bunda. Kalau anak dia mungkin cocok, Pak. Anak kita macam mantu, Bu, nggak bisa disayang-sayang tuh. Cobalah misalnya kita larang nih anak-anak nih, jangan ribut ya sayang, nanti terganggu. Oh, makin macam ulat kelakuannya, Pak. Tapi ada satu orang kurang ajar, keluar. Baru tanggal-tanggalkan sarung lari. Jadi kita ini banyak nih Bu, kadang yang sering ngadu ke saya, kan saya mau mendidik anak saya sejak dini ke masjid Ustadz. Boleh, saya jujur aja Bu ya, saya kalau bawa anak saya dulu ke masjid, di mana saya dudukkan di situ dia duduk diam sampai selesai. Karena di rumah saya praktekkan dulu, Pak. Saya sedang sholat, nangis dia enggak, saya acuhkan. Akhirnya dia tahu, oh kalau gerakan bapakku sedang macam ini, percuma aku nangis. Nah setelah itu baru bawa ke masjid, Pak. Duduk dia. Udah mulai agak berakal sedikit, terdengar saya suaranya ribut, saya sedang sholat. Saya panggil dia, sini sayang. Datang dia, Pak. Berdiri sampai orang habis sholat sunat. Bentuknya kan kasar, tapi untung di masa depan jadi. Jadi ini pelajaran berharga nih Bapak Ibu. Jangan sampai kita sayang sama anak itu tidak kita marahi sama sekali. Jadi kurang-kurangilah ikut seminar parenting tuh, Pak. Ingat Bunda, tatap mata suami kita, minta maaf ke suami. Kalau suami yang istri minta maaf, Bang, aku minta maaf, banyak salahku sama Bang. Enggak sayang, kalau istri yang salah pasti kami suami yang enggak berhasil mendidik. Kalau macam itu suami ibu minta maaf lah. Ini sudah ikut seminar tuh minta maaf sama suami, Bang, minta maaf banyak salah. Tahu kau kan?
Maka jangan macam-macam kau sama abang. Masih itu ibu mau minta maaf, sakitlah ibu dibuat dia. Jadi letakkan sesuatu pada tempatnya. Nah kemudian Bu ya, setelah Rasulullah dikasih nama yang baik, kebiasaan masyarakat Arab itu mencari ibu susuan yang berakhlak baik. Makanya dipilih orang Bani Sa'ad, karena ibu-ibu Bani Sa'ad itu no gosip, tidak suka bergunjing, Pak. Memang kultur mereka itu memang tidak suka bergunjing. Kenapa? Hidup miskin, sibuk di sawah, sibuk beternak, sehingga mereka tidak sempat untuk mencari keburukan orang lain. Jadi kalau perempuan ibu banyak kegiatannya, dia tidak akan bergunjing. Tapi kalau dia mensedikitkan kegiatannya, kadang habis kantor anak tak pulang, Pak, ngumpul dia di sekolah itu, Pak. Kak, sinilah Kak. Udah tahu kakak suami siapa udah 5 hari tidak pulang. Masa iya? Gara-gara masa iya tuh nak masak-masak jadinya, Pak. Cerita banyak. Jadi ini Bu ya, ibu jangan terkecil hati. Laki-laki perempuan tuh sama pegunjingnya, Bu. Beda gaya aja sebetulnya. Jadi jangan ibu terkecil hati. Bapak ini parah juga pegunjingnya, Bu. Jadi itu saya sarankan, Pak. Jangan pernah kita melihat keburukan orang lain. Bila kita nampak satu keburukan di diri seorang muslim, cari 70 kebaikannya. Sejahat-jahat orang pasti ada yang bisa dimanfaatkan dari dia, Pak. Misalnya gini, ada tetangga kita minjam duit 500.000, payah balikkannya. Udah tahu kita nih, Pak, berarti untuk masalah utang piutang ini tidak bisa nih. Di yang lain mungkin dia bisa, maksudnya itu sifat yang lain bisa dimanfaatkan. Jadi besok kalau orang macam ini minjam kasih 50 tidak usah bayar, akan aman nanti kita sebetulnya, Pak, kan? Misalnya ketiak kawan ibu busuk, itu ibu ceritakan ke orang itu tidak akan berubah yang busuk nih, Pak. Asal ke masjid orang lain tidak tahan duduk kan dia pahit banget. Tapi coba kita, Bu, ada keburukan kawan secara pribadi kita ngomong sama dia, Kak, minta maaf aku ya Kak ya, jangan kakak tersinggung dah. Ngapa? Kakak terasa nggak kalau ke masjid orang lari-lari dekat kakak? Iya ngapa gitu ya? Ketiak kakak pahit Kak, pakailah Rexona misalnya gitu ya, Pak ya. Jelas, Pak. Jadi kita biasakan, Bu, kalau ada keburukan orang ngomong berdua sama dia, jangan di grup WA, Pak. Kalau di grup WA itu mempermalukan orang namanya. Ngomong secara pribadi, walaupun resikonya besar. Itu ingat, Pak ya, resikonya besar. Dia benci sama kita, itu pasti, tapi dia berubah jadinya dan dia tidak dipermalukan. Misalnya nih, Pak, saya ceramah nih, saya tidak akan pernah menyinggung orang per orang, Pak. Rata-rata kajian saya itu pasti harian, yang bersifat harian. Tapi pernah enggak saya menasihati orang? Ada, pribadi, Pak. Berdua, jadi dia tidak merasa dipermalukan. Walaupun resikonya besar. Misalnya kita menasihati pemimpin, Bu, jangan di mimbar, Pak. Berdua, tapi siap hilang. Tidak suka dia, hilang kita. Itu baru bagus, Pak. Nah, jangan depan orang. Kebiasaan ulama dahulu ngomong berdua resikonya mati, Pak. Banyak yang seperti itu. Jadi kita tuh harus ada adab juga dalam menasehati orang, itu harus ada adabnya. Jadi ingat, ibu yang baik, bapak yang baik, yang ngumpulnya itu tidak menceritakan keburukan orang lain. Tapi anehnya apa, Bapak Ibu? Kenapa preman ngumpul damai, Pak? Dia mabuk, dia gitaran, dia nyanyi damai, dia nggak ada menceritakan buruk orang. Karena setan nggak ganggu dia, Pak. Malah kalau setan ganggu, ngamuk bosnya. Kalian tuh kan kawan kita tuh, kalian ajar juga lagi.
Kalau mau ganggu tuh yang udah rajin ke masjidnya, ganggulah, maka kita yang diganggu, Pak. Duduk di masjid pertama ngopi, akhirnya mulai masuk ke ranah pilpres. Mulailah tuh, Pak. Menurut aku, Bang, Ganjar nih, enggak gitu. Kau tahu kok ya, Anies, macam kan tetangga dekat betul ya, Pak. Kenal tak kenal padahal. Awak ribut di sini. Saya kalau nonton sepak bola, Bu, kemanapun golnya senang hati saya, Pak. Karena yang saya nilai skill dia main. Nggak ada yang saya pegang satupun, Bu. Mau gol ke situ, alhamdulillah. Mau kemari dia bagus mainnya, enak, Pak. Damai nonton macam itu. Orang nanya ke saya gitu, Bu, gimana menurut Ustadz Pak Anies Baswedan? Bagus. Tengok jasa-jasa beliau. Bagaimana kalau Pak Ganjar? Bagus juga, buktinya jadi gubernur di Jawa Tengah, tanda bagus lah jadi gubernur. Cuma bagus Anies, kan pendapat saya tuh, Pak, misalnya nih. Bagaimana kalau Pak Prabowo? Saya dukung beliau dulu tuh, Pak. Bagus tiga-tiga itu, jangan dicari keburukannya. Kalau kita dicari keburukan dapat semua, Pak. Makanya ibu-ibu Bani Sa'ad nih yang dipilih. Berangkatlah mereka berombongan untuk mengambil bayi yang akan disusukan di Mekah. Salah satu yang berangkat itu adalah Halimah Sa'diyah. Dia paling miskin. Onta betina sudah tua, tidak keluar air susunya. Keledai sudah tua, lemah. Air susu pribadi Halimah kering. Anaknya menangis-nangis di jalan minta susu. Halimah tidak keluar air susunya. Sementara tetangganya ontanya bagus, keledainya bagus, sehingga mereka lebih dulu masuk ke Mekah. Di awal semua ingin ngambil Rasulullah, tapi setelah tahu Rasulullah tidak punya ayah, semua mundur, Pak. Karena menyusukan anak yatim biayanya murah, tidak ada yang mau nyusukan. Tinggallah Rasulullah tidak dapat ibu susuan. Yang terakhir sampai adalah Halimah Sa'diyah, tidak ada pilihan lain. Kenapa tidak ada yang mau anak ini, Bu? Dia yatim. Aduh, maaflah Bu Aminah, di antara yang berangkat ini saya yang paling miskin. Saya pengen dapat upah besar, jadi saya mohon maaf saya tidak bisa menyusukan Muhammad ini. Awalnya tidak mau, Pak. Akhirnya berunding dia sama suaminya, Halimah, kalau tidak kita ambil anak ini, pulang apa duit kita? Kita tidak ada duit lagi. Jadi gimana menurut abang? Udahlah, ambil aja lah anak yatim itu, mana tahu dapat keberkahan kita. Jadi awalnya terpaksa, Pak. Pelajarannya apa, Bu? Jangan nunggu ikhlas kalau mau beramal. Jangan nunggu ikhlas. Buat aja amalan banyak-banyak. Setelah kita dapat keajaiban, insya Allah kita ikhlas. Karena untuk ikhlas itu berat, Pak. Dalam surat Al-Ikhlas saja tidak ada kalimat ikhlas, saking tersembunyinya ikhlas itu. Sifat kita ini yang pertama suka pamer. Apapun amalan kita ingin orang-orang tahu. Tengah malam dibangunkannya anaknya, Dedek bangun sayang, mama mau tahajud, videokan tolong. Videonya mama tahajud malam. Dia mau diposting malam itu juga. Kan ria namanya tuh, Bu. Tapi jangan khawatir kalau sempat gara-gara postingan ibu tahajud tuh ada orang nengok, tak pengen dia tahajud malam tuh, Pak. Dapatlah transferan amal ibu jadinya. Tutuplah ria tadi. Jadi jangan takut memamerkan amal. Awalnya mungkin kita ria, lama-lama akan terbiasa, Pak. Ada orang tidak suka pamer, tidak pernah sedekah diam-diam, tidak pernah mengupload amalannya ke Facebook, ke Instagram. Apakah dia selamat dari iblis? Belum tentu. Bisa kena yang kedua, yaitu sum'ah, suka dipuji, Pak. Itu kena lagi. Bu Haja, ya, saya tadi kan terakhir keluar dari masjid, tidak sengaja dengar pengurus ngomong tentang Bu Haja, ngomong tentang saya. Ngapa? Masya Allah, banyak Bu Haja nyumbang di masjid ini rupanya ya. Astagfirullahaladzim, itu cerita pengurus.
Iya Bu Haja, aduh nggak enak hati saya, apa pula itu ceritanya, padahal saya ikhlas. Apa-apa aja cerita Bapak tuh tentang saya. Nah, panjang jadi ya Pak. Kata bapak-bapak pengurus, Bu Haja nggak pernah hitung-hitungan. Apapun program masjid, Bu Haja yang paling pertama nolong. Kok bisa sampai ke situ ya ceritanya? Nggak enak saya jadinya. Waktu bapak-bapak itu cerita ramai orang dengar, ramai Bu Haja. Mik masjid aja lupa dimatikan toanya, dengar orang semua. Kan bangga jadi ya. Ada orang yang tidak pamer, ada orang yang tidak suka dipuji. Saking ikhlasnya dia nyumbang ke masjid buat hamba Allah 2 juta, hamba Allah 5 juta. Apakah dia selamat? Belum tentu. Datanglah bapak-bapak lain yang mengganggu. Pak Haji, minta maaf saya Pak Haji, ya. Pak Haji ada masalah sama pengurus masjid. Enggak, ngapa gitu? Nah, biasanya kan nama Pak Haji ada di papan donatur nih. Udah 3 bulan ini enggak ada nampak saya. Tutup mulut kau ya. Itu yang hamba Allah tuh aku tuh. Aku malas nulis nama, akan tersebut jadinya. Ya kan itu. Susah. Halimah terpaksa menyusukan Rasulullah. Tapi apa yang terjadi Pak? Begitu digendong Halimah Sa'diyah, disandarkannya ke dadanya, terasa air susunya yang kering mengalir deras. Begitu dia keluar dari rumah, ontanya yang sudah tidak lagi keluar air susu penuh kantong susunya. Keledainya yang lemah menjadi kuat perkasa. Melihat kejadian itu apa kata Halimah? Kalau macam ini keajaibannya Bang, tak dibayar pun tak apa. 1 jam pas saya ceramah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa. Nauzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika wa tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibud dunya. Allahumma ij'alna bi asma'ina wa absarina quwwatina ma yaitana wa jalbun wa rifra minna wa jal sarana man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.